Perkenalkan, nama saya Mirani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji normalitas dan homogenitas dua variabel. Di dalam uji normalitas data dan homogenitas menggunakan sebuah aplikasi yang akan saya gunakan, yaitu aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu uji normalitas dan homogenitas. Jadi, uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Data yang berdistribusi normal itu apabila nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Jika kurang dari 0,05, maka datanya tidak normal. Nah, itu tadi pengertian dari uji normalitas. Nah, sekarang uji homogenitas. Apa sih uji homogenitas itu? Uji homogenitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Untuk bisa dikatakan sebuah data homogen atau tidak dapat ditentukan dari nilai signifikannya. Jadi, apabila nilai kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan homogen. Namun sebaliknya, apabila lebih dari 0,05, maka datanya terlalu bervariasi dan tidak homogen. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi SPSS, kita harus menyiapkan lembar kerja di Microsoft Excel, yaitu berisi tentang data-data nilai-nilai dua varian normalitas dan homogenitas. Nah, di situ ada dua nilai pretest dan posttest, kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya yaitu masuk ke aplikasi SPSS. Kita tunggu karena memang loadingnya agak lama. Nah, setelah aplikasi terbuka, inilah tampilan dari aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya yaitu langkah pertama adalah buka atau klik variable view pada bagian bawah. Setelah itu kita isikan name itu dengan posttest kelas eksperimen. Setelah itu tipenya kita beri numerik. Nah, setelah itu desimalnya dia otomatis sudah ada angkanya, tetapi kita gantikan dengan 0. Setelah itu di kolom label kita tuliskan posttest kelas eksperimen. Dia value dan lain sebagainya akan otomatis keisi sendiri. Selanjutnya yaitu yang kedua, kita ketikkan posttest kelas control. Tipenya numerik. Selanjutnya desimalnya dia sudah ada otomatis angkanya. Otomatis kita ganti angkanya dengan 0. Lalu labelnya kita ketikkan posttest kelas control dan sampingnya juga akan otomatis dia terisi. Nah, selanjutnya yaitu jadi seperti ini, sudah selesai. Lalu kita buka di bagian bawah itu sebelah kiri ada data view. Kita klik. Nah, kosong seperti ini. Lalu kita buka lembar kerja kita pada Microsoft Excel. Setelah itu kita salin. Kita buka lagi aplikasi SPSS. Setelah itu kita paste data yang pertama. Selanjutnya kita copy lagi data yang kedua, kita paste lagi di aplikasi SPSS. Lalu kita buka menu Analyze, lalu kita pilih
di regression. Setelah itu kita pilih linear, klik. Setelah itu muncul seperti ini, yaitu linear regression. Di situ ada post-test kelas dan post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, setelah itu kita isikan di dependent itu dengan post-test kelas kontrol post-test. Setelah itu di independentnya kita isi dengan post-test kelas eksperimen. Setelah itu kita klik option. Nah, setelah itu muncullah seperti ini. Kita checklistkan pada bagian residual, yaitu yang unstandardized. Nah, setelah itu kita continue. Muncullah seperti ini, lalu oke. Jika tampilannya sudah seperti ini, tunggu saja. Nah, lalu kita scroll ke bawah, di situ ada nilai. Nah, kita scroll ke bawah, di situ ada residual statistik, yang dimana di situ kita dapat melihat nilai itu normal atau tidak. Nah, untuk dapat mengetahui data itu normal atau tidaknya, kita juga bisa mengecek dengan satu data siswa. Selanjutnya kita cek dengan cara kita masuk ke analisis lagi. Berhubung di sini layarnya kurang, jadi saya jelaskan saja. Kita klik pada menu analisis, lalu kita cari nom perentik. Setelah itu kita pilih satu sampel, klik saja. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Nah, baru muncul seperti ini, yaitu one sample. Nah, kita isikan understand residual itu pada test variable list. Kita klik OK. Nah, muncullah seperti ini one sample. Nah, di bawahnya ada keterangan bahwa test distribution is normal. Jadi hasilnya adalah normal, yaitu lebih dari 0,05. Nah, itu tadi merupakan uji normalitas data. Nah, sekarang kita masuk ke uji homogenitas. Nah, yang pertama yaitu kita pilih menu analyze. Setelah itu kita pilih complements and profession. Kita pilih one way enough. Nah, setelah itu nanti muncullah seperti ini. Nah, kita isikan di dispense list itu dengan post-test kelas kontrol. Lalu pada faktornya itu isi post-test kelas kontrol. Nah, lalu kita klik di bagian kanan atas itu option, lalu kita checklistkan bagian homogeneity of variant test. Nah, muncullah seperti ini. Kita scroll ke bawah terus. Nah, inilah hasil dari data homogenitas. Setelah itu kita lanjut ke mencari uji normalitas dan homogenitas pada pretest. Nah, tadi yang awal itu kan post-test. Nah, yang sekarang yaitu pretest. Nah, caranya sama aja dengan yang post-test tadi. Seperti itu. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.